kok nggak kurus-kurus nih ya dok? Apa nih, kok baru juga konsultasi lagi? Iya nih dok, padahal baru bulan lalu tuh kayaknya aku naik deh dok berat badannya. Hah? Masa sih? Emangnya sekarang berapa nih jangan kamu? Bulan lalu 49. Ini kan berapa? Coba timbang dulu nih. Iya bentar ya dok. Tuh kan bener naik sekarang per 9,2 nih dok. Ya ampun mbak, itu mah secara statistik dikatakan tidak berbeda bermakna. Maksudnya dok nggak berbeda makna, kan naik 2 ons dok, kayaknya kurs puasa deh dok. Ya gini ya mbak, yang namanya berat badan kita itu memang selalu fluktuatif. Ada naik ada turunnya, fleksibel tergantung apa yang kita makan, minum, lalu kotoran yang kita buang. Ya, waktu kita buang air kecil, itu kan selalu naik turun. Kalau beda 2 on mah nggak terlalu signifikan lagi sebetulnya, nggak perlu dikhawatirkan lah. Ya, kalau Mbak Astrid kalau mikir berat badan nanti malah jadi stres loh. Tadinya saya malah mau puasa nih dok karena naik 2 ons. Ya ampun, kan aku udah bilang nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Ya, yang namanya kamu stres nanti puasa, diet apa segala macam, kamu malah lama-lama jadi anoreksia loh. Hah? Anoreksia? Kayaknya pernah denger deh. Penyakit apa itu dok? Iya, anoreksia. Nggak pernah dengar? Nggak pernah dengar? Kayaknya aku pernah inget deh. Minggu lalu aku pernah browsing di kompas.com. Itu kayak artis youtuber Eugenia Koni itu ya dok ya? Iya, jadi itu penyakit yang awal mulanya ya kayak kamu gitu deh. Terus cuma berlebihan sama berat badan, lama-lama nggak mau makan, sampai berat badannya makin kurus krempeng, ya kemudian tinggal tulang bahkan. Ya, nah, tapi kalau yang namanya siapa tadi kamu bilang? Dokter kayaknya beda generasi deh, Eugenia Koni dok. Oh Eugenia, sorry ya, aku mah beda generasi kali ya. Saya tahunya tuh yang namanya artis yang apa itu istilahnya yang anoreksia itu kayak Demi Moore gitu ya. Ya beda generasi kali ya sama. Sorry ya, ini beda gitu ya. Tapi saya serius ya mbak, saya serius ya mas ya. Kamu mesti waspada ya sama kekhawatiran kamu tersebut, karena kekhawatiran yang berlebihan sama berat badan itu bahaya ya, itu malah bisa menjurus ke penyakit namanya anoreksia sama bulimia nervosa gitu. Waduh, serem juga ya dok ya. Apa sih anoreksia dan bulimia itu dok? Jadi gini, yang namanya anoreksia sama bulimia nervosa itu pada dasarnya adalah gangguan pola makan, ya gangguan pola makan yang dimana akibat dari gangguan pola makan itu bisa mengganggu banyak hal. Tapi kenapa bisa jadi gangguan pola makan? Karena pada dasarnya orang ini yang mengalami anoreksia ini itu mengalami distorsi sama body image. Jadi dia sebetulnya badannya udah kurus pun dia merasa tetap gemuk. Bahkan ketika berat badannya udah turun, dia merasa tetap naik. Ya, jadi dia punya ketakutan yang irasional terhadap berat badannya dan selalu merasa overweight. Nah, ini nih bahaya karena apa? Karena dia jadi punya rasa dorongan dan keharusan untuk terus lagi menjaga berat badan dan ukuran tubuhnya. Sampai dia akan melakukan berbagai cara, mulai dari puasa, memilih-milih makanan, nggak mau makan ini, nggak mau makan itu. Ya, bahkan dia akan olahraga berlebihan. Yang paling mengerikan itu sampai muntah-muntahin makanan. Itu ada yang sampai pokoknya tiap kali dia makan lalu merasa bersalah terus langsung cari toilet, gitu, buang makanannya gitu. Wah serem juga ya dok ya. Berarti bisa berbahaya nih dok. Bahaya karena gini, yang namanya anoreksia nervosa atau sambungannya adalah bulimia ya. Anoreksia itu yang tadi kamu makan, bulimia yang muntah-muntahin makanan itu mas ya. Itu bahayanya salah satunya bisa membuat kita jadi berat badan sangat rendah, underweight. Ya, dan bukan cuma underweight atau kurang gizi, bahkan bisa sampai malnutrisi. Gitu healthy people. Malnutrisi, dokter. Iya, malnutrisi. Jadinya kalau udah malnutrisi apa? Jadi penyakitan. Jadi gampang sakit-sakitan. Gitu. Soalnya gampang infeksi masuk gitu ya dok ya, virus ya dok ya. Karena kekebalan tubuh kita kan juga butuh energi. Jadi karena energi nggak cukup, jadi kekebalan tubuh juga terganggu. Itu healthy people. Nah, yang paling mengerikan adalah anoreksia ini bahkan bisa sampai membunuh. Wah, membunuh secara perlahan gitu ya dok ya, seperti mencuri. Iya, betul, bisa membunuh. Karena ini udah ada statistiknya ya, di antara penyakit-penyakit kejiwaan healthy people
Ya, ini anoreksia adalah salah satu penyakit yang angka kematiannya paling tinggi. Wah, berarti karena diet yang tidak terkontrol dengan baik ya dok ya? Jadi ini anoreksia bisa dibilang seperti kayak penyakit kejiwaan juga ya dok ya? Ya, jadi gini, zaman dulu yang namanya para dokter, para ahli, ya psikolog itu menganggap anoreksia itu kayaknya penyakit kejiwaan deh. Karena badannya diperiksa normal semua, lab-labnya bagus, tapi kenapa dia nggak mau makan? Biasanya kan yang nggak mau makan orang sakit, ya kan? Misalnya orang yang punya gangguan di pencernaan, ya, jadi dia nggak mau makan. Atau orang yang berat badannya turun terus, misalnya punya diabetes atau punya penyakit-penyakit kronis seperti TB. TB tau nggak? Tahu dok, kayak TBC, TBC ya dok ya. Nah itu kan memang secara natural berat badannya akan turun terus walaupun dia makan. Tapi ini dia berat badan turun karena dia nggak makan, karena persepsi dan pikirannya sendiri. Jadi dokter-dokter pikir kalau yang namanya anoreksia ini adalah penyakit kejiwaan atau psikologi itu. Jadi itu zaman dulunya. Tapi sekarang ilmu pengetahuan sudah membuktikan bahwa penemuan-penemuan zaman sekarang, ya, anoreksia nervosa atau bulimia ini sudah dikaitkan dengan masalah dari genetik atau keturunan dan juga pengaruh dari lingkungan. Berarti penyakit anoreksia ini bisa diturunkan gitu dok secara nggak langsung? Iya, penelitian sudah membuktikan bahwa yang namanya anoreksia ini bisa diturunkan karena ternyata ketika dicek antara pasien-pasien yang menderita anoreksia, di survei keluarganya, keluarga yang satu generasi, yang satu derajat gitu ya, yang sesama saudara gitu, saudara dekat misalnya, itu biasanya ada yang anoreksia juga atau ada yang berisiko terkena anoreksia. Ya, jadi misalnya nih, maaf ya, misalnya Mbak Asri ini kena anoreksia, dicek keluarganya ada yang kayak masih juga. Bisa jadi dia saat ini masih normal, suatu ketika ada develop anoreksia. Bisa jadi, bukan kamu tapi ya, misalnya. Tapi amit-amitnya gitu, sampai katanya risikonya kalau saudara kita anoreksia, kita risikonya bisa naik 10 kali lipat terkena anoreksia juga. Wah, ternyata bisa sampai sekomplikated itu ya dok ya? Kok bisa gitu ya dok? Apa hubungannya antara genetik dengan pola makan nih dok? Nah, jadi ini biasanya anoreksia ini faktor-faktornya ya, ada beberapa faktor genetik yang mempengaruhi ya. Di antara pemeriksaan-pemeriksaan genetik itu kita bisa lihat kalau orang yang punya anoreksia itu biasanya punya gen yang cenderung gampang depresi, punya gampang cemas, kemudian ada obsesivitas kompulsivitas. Jadi obsesi kompulsif itu kayak kalau kita ada orang-orang yang pengen cuci tangan terus, kalau nggak cuci tangan rasanya nggak enak. Nah ini orang ini bisa punya punya pemikiran ya, kalau nggak puasa nggak enak, kalau berat badannya nggak turun nggak enak ya. Jadi itu ditimbulkan dari awalnya dari gen ya. Nah lalu bisa juga orang punya gen gangguan pertumbuhan, bisa orang punya autis atau apa gen yang lain. Nah apa hubungannya yang dari gen kan, yang dari gen-gen itu tadi, orang yang gampang depresi, gampang cemas ya, kemudian bisa ada gangguan pertumbuhan dan sebagainya, itu kenapa bisa akhirnya berakhir dengan anoreksia. Nah itu asal masalahnya karena gen ini kan blueprint ya Mbak Asri. Iya dok. Tuhan itu ngasih kita waktu kita lahir itu udah dikasih dengan satu set gen. Gen itulah yang kemudian akan membentuk diri kita. Itu kan DNA-nya kita, blueprint-nya kita. Jadi sifat-sifat alamiah, karakter-karakter dasar yang kita miliki waktu kita baru lahir, baru dilahirkan, ya itu datangnya dari gen. Tapi nggak cukup gen saja. Gen itu akan merangsang proses metabolisme, sama gen itu akan merangsang pengeluaran hormon-hormon tertentu. Jadi ada hormon-hormon seperti hormon serotonin, hormon dopamin. Ini hormon-hormon yang memberikan rasa puas, rasa kenyang, ataupun hormon-hormon yang memberikan rasa keinginan untuk melakukan sesuatu, atau hormon-hormon yang membuat kita takut atau menghindari sesuatu. Nah, jadi dari gen sampai ke hormon itu memang agak panjang, tapi kenyataannya gen itu langsung akan secara tidak langsung akan mempengaruhi proses pembentukan hormon. Nah, kemudian hormon itu akan
akan berinteraksi dengan gaya hidup dan lingkungan kita. Jadi kalau lingkungan kita itu mendukung untuk pertumbuhan tubuh kita sesuai gen, maka itu akan beramplifikasi, akan menjadi kondisi seperti itu. Misalnya kita kita hari ini dilahirkan dengan gen yang suka gampang cemas. Lalu di keluarga kita, orang tua kita suka nakut-nakutin. Awas lu, kalau makan itu tuh jadi gini, kalau makan tuh jadi gitu. Akhirnya kita jadi cemas, jadi takut mau makan ini, mau makan itu. Berarti orang doyan makan itu juga karena genetik ya dok ya? Oh iya, betul sekali. Jadi orang yang doyan makan juga sama. Dia sebaliknya, gennya itu justru merangsang orang untuk pengen makan dan pengen makan lagi. Itu. Jadi dia punya gen yang membuat kita jadi rasa kalau udah makan itu puas. Kalau udah misalnya nih kita melakukan sesuatu lalu dikasih rewardnya makanan, lalu kita happy. Nah itu kan rasa puas dan happy tadi kontrol sama hormon di otak kayak dopamin, serotonin tadi. Hormon itu produksinya dirangsang oleh adanya gen-gen tadi. Jadi itu semua membuat kita jadi lebih sering atau lebih suka untuk makan. Lama-lama jadi gembul. Gak usah ada dorongan, gak usah ada pujian, gak usah ada reward. Kita beli aja makan sendiri karena tiap kali kita makan rasanya puas. Tiap kali kita ngemil rasanya happy. Nah itu yang akhirnya membuat ada orang-orang yang dasarnya emang gemuk. Nah ini kalau dilihat tadi Mbak Asri bilang gen itu juga mempengaruhi orang-orang doyan makan, kita bisa lihat di keluarga Mbak Asri. Oh ya ada tuh dok, kalau nggak salah tuh saya punya saudara kayak rata-rata dalamnya gemuk semua tuh dok. Itu iya. karena genetik juga dok? Nah jadi ada satu keluarga tuh yang biasanya semua itu dari bapak, emak, nenek, cucu ya semuanya doyan makan. Ya kan jadi gemuk-gemuk semua. Iya benar ya dok. Kan? Kalau itu dibilang dari makanan doang, kan kalau yang namanya dari nenek sampai cucu, masa sih makannya sama tiap hari kan enggak? Bener dokter. Tapi kalau lihat kebiasaan makan, biasanya lebih sama. Dari mana? Ya karena gennya sama. Makanya akhirnya satu keluarga gemuk semua. Waduh kalau gitu hormon pengendalian nafsu makannya itu yang udah agak-agak aus. Udah lepas kontrol ya dok. Kalau gitu kita nggak bisa berbuat apa-apa ya dok ya? Kan udah digariskan dalam gen gitu dok. Gimana dok? Oh enggak. Jadi gini. Tuhan menciptakan kita itu udah dengan gennya ya healthy people, blueprintnya kita. Kalau kita nggak tahu gen kita apa, kita nggak sadar gen kita seperti apa, maka kita hidup itu otomatis. Ya dikasih kita makan, lapar pengen beli, lagi nganggur ngemil, ya kan? Jadi itu kayak otomatisme gitu. Kita lakukan tanpa kita sadar, bahkan kadang-kadang tahu-tahu aja kita udah gemuk. Pernah nggak waktu kita sekolah dulu ngelihat teman-teman kita kurus-kurus kalau lihat foto album iya, ya kan? Dokter. Tapi kita udah kerja 10 tahun terus berapa udah keluar semua gitu kan? Terus kalau ditanya, lo gemuk kan ya? Nggak terima, kenapa? Nggak sadar ya selama ini. Gue selama ini dia makin gemuk. Enggak, gue sama aja. Termasuk saya kayaknya dok. Nah itu healthy people yang kayak gini nih tanpa sadar itu jadi gemuk karena kebiasaan yang pelan-pelan ya, biasa makan, biasa ngemil, ya nggak tahu waktu, ya itu yang kita pupuk terus. Nah dengan kita mengetahui gen kita, kalau kita pelajari, oh saya ternyata gennya seperti ini, kita jadi punya kesadaran gitu. Ya kesadaran itu healthy people yang akan membuat kita bisa disiplin mengambil komitmen untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kalau kita tahu bahwa gen kita memang, oh gampang naik berat badannya, ya makan karbo langsung gemuk. Nah ini kita bisa atasi dengan, oh kalau gitu saya memilih untuk tidak makan karbo, saya memilih makan yang lain, protein misalnya kayak gitu, ya kan? Tapi kalau kita nggak tahu gen kita, ya kita otomatisme aja. Nah saya punya pengalaman sendiri nih ya, pengalaman sendiri. Ini testimoni nih ya, pengalaman keluarga saya sendiri. Jadi dokter Meta, ya istri saya, ya beliau itu dulu berat badannya sampai 70-an, padahal tingginya nggak sampai 160. Ya, dengan berat badan yang sampai 70-an itu udah kategorinya obes. Sampai kita pernah mencoba untuk apply satu asuransi. Waktu apply asuransi itu mesti medical check up dulu, langsung ditolak.
Bahkan ditolak ya dok ya? Ditolak, kita mau bayar, itu asuransinya premium, itu ditolak. Katanya Karena pakai obesitas. Karena obes. Nah, waktu ditolak kan kita sampai, kenapa sih gini kan? Cuma berat badan lebih sedikit gitu kan. Terus kita protes sama dia, oh boleh Pak kalau masih mau asuransi istrinya, tapi syaratnya mesti naikin premi. Naikin berapa? 8 juta. Preminya naik 8 juta gara-gara obesitas, kan kita sakit hati dong. Bener, ya kan? bener. Sakit hati loh nanti people. Nanti kantong juga kering ya dok ya? Pokoknya gemuk, kantongnya kering kan nggak enak. Ya kan? Iya, Kita sakit hati. Jadi akhirnya apa yang kita lakukan? Waktu dokter Meta itu periksa genetik, ternyata memang di gennya ada tertulis dari Hana, tertulis bahwa beliau ini karbo sensitif. Ya, sensitif sama karbohidrat. Jangan-jangan saya juga deh dok. Tahu deh. Kamu cek kan nanti ya. Ini kalau udah karbo sensitif berarti tiap kali makan karbohidrat sedikit langsung jadi tuh nambah berat badannya. Makan nambah. Jadi kenapa dia tiap kali diet itu turun sebentar naik lagi. Diet turun sebentar naik lagi. Dietnya itu yoyo gitu. Olahraga bantu turun sedikit naik lagi. Nggak tahu apa masalahnya. Nah, setelah periksa genetik berarti dokter Meta menyadari karbo sensitif. Apa yang dilakukan? Sederhana, gampang banget dari people. Jadi beliau ini cuman stok karbonya doang. Tiap kali makan tuh satu piring. Kalau udah dapat porsi yang apa, misalnya dapat makan di mana atau dapat nasi kotak gitu ya, yang karbo nggak dimakan. Oke, nasinya gitu nggak dimakan ya dok ya? Nasinya nggak dimakan, mie itu nggak dimakan. Tapi sayur, daging, ya karena non muslim ya, babi juga dimakan. Pokoknya apa yang lain yang bukan karbo dimakan. Nah kemudian kalau misalnya dia lagi pesta segala macam, yang penting makan yang lain, sayur, buah, daging, protein gitu ya, itu nggak apa-apa. Tapi karbo enggak. Alhasil dalam 6 bulan berat badannya dari 73 itu turun jadi 64. Wah keren banget, 9 kilo. Wow. 9 kilo tanpa diet khusus loh, tanpa diet khusus kata Bifal. Saya bisa nggak ya dok? Bisa. Ya itu makanya kita cuma perlu tahu gen kita ini apa, cocoknya makan apa, lalu karakter kita seperti apa, kita masih sadari, oh berarti saya harus begini, jangan begitu. Karena ingat, gen itu cuma mengaruhi 20-30% dari hidup kita. Sisanya adalah pola, ya pola hidup sama lingkungan. Ya, pola hidup sama lingkungan itu healthy people yang sangat pengaruh. Kalau kita punya gen untuk gemuk, tapi pola hidupnya tidak mendukung untuk gemuk, lingkungannya juga tidak mendorong untuk gemuk, maka kita nggak gemuk. Kalau kita gen yang punya anoreksia, tapi kalau kita secara sadar kita nggak mau jatuh ke penyakit itu, kita nggak mau terlalu terobsesi dengan yang namanya kurus, maka kita juga nggak akan jatuh ke penyakit itu. Gitu Mbak Sri, kenapa perlu untuk periksa genetik. Oh baik dok, berarti tadi seperti kasusnya saudara saya yang dia sekeluarga gemuk-gemuk. Nah itu bisa berarti sehat kembali dan langsing kembali dokter ya? Dengan melakukan cek genetik ini? Ya, jadi kalau ada yang sekeluarga gemuk-gemuk tuh Mbak Sri, satu ya, mereka bisa untuk turun berat badan, mereka bisa untuk menguruskan berat badan, asalkan syaratnya satu, punya niat dulu. Punya niat. Nomor satu mesti Jangan lupa punya waktu itu ya, punya niat. punya niat. Karena mau periksa apapun nggak guna kalau habis itu nggak dilakukan. Betul nggak? Ya. Yang kedua, perlu paham. Ya, paham itu caranya dengan periksa. Waktu kita periksa, kita jadi paham, oh saya begini, jadi saya harus begitu. Oh saya begini, tapi saya maunya begitu, jadi saya harus melakukan itu. Ya kan? Nah itu, jadi habis niat, lalu periksa. Periksa genetic testing, nanti bisa konseling. Setelah konseling nanti kan kita bisa kasih arahan maunya gimana. Nah kalau udah periksa, jangan lupa yang ketiga, mesti komitmen. Oh baik dok, komitmen. Komitmen, nggak bisa cuman niat periksa, udah tahu nih, oh saya begini, saya begitu, terus gimana nih dok? Ya udah, begini dan begitu saja mbak. Oh baik dok, pulang balik lagi ke kehidupan yang lama. Ya bakalan tetap gitu-gitu aja. Ceritanya kayak kembali ke mantan gitu ya dok ya? Anda tahu ceritanya? Dejavu ya. Ya rasanya udah tahu tapi kok terjadi lagi ya. Ya nggak dilakukan, ya harus komitmen. Komitmen ini penting. Kalau kita udah punya niat, kita periksa, habis konsultasi kita komitmen menjalankannya. Insya Allah mudah-mudahan berhasil. Gitu. Jangan lupa ini tadi yang obesitas juga ya. Iya dok. Kalau yang obesitas itu kan punya risiko untuk terjadi komplikasi-komplikasi yang lain.
bisa muncul jadi penyakit-penyakit yang lain gitu. Nah, jadi kalau ada yang keluarganya punya obesitas, saran saya di usia-usia tertentu mungkin sudah saatnya mereka untuk memikirkan juga medical check up. Ya, karena kata-kata kalau udah usia di atas 40 tahun tuh ada yang punya darah tinggi. Ya. Kemudian di atas 30-an, 35 itu mulai ada yang diabetes. Ya, umur bisa sampai 45, 50 nanti mulai ada jantung yang diganggu, ada yang kena stroke dan sebagainya. Kadang kolesterol juga naik. Ini soalnya sepaket, darah tinggi, gula sama kolesterol ini sepaket. Jadi saran saya nih, kalau sudah obes, udah tergolong obes, ini harus ada medical check up-nya rutin. Minimal paling telat banget itu setahun sekali setelah usia 40. Ya, minimal. Ya, sehingga kita bisa tahu nih, udah punya penyakit apa enggak yang lain, ada komplikasi enggak, ada yang mulai terganggu atau rusak atau enggak, dan kita bisa tanggulangi sebelum jadi komplikasi. Gitu. Ya, lebih baik lagi kalau bisa itu tadi periksa genetiknya, lalu kita atur pola makannya, atur pola hidupnya, kita komitmenkan yang baru sehingga berat badannya bisa turun, itu jauh lebih baik lagi. Berarti medical check up itu seperti screening awalnya ya dokter ya? Ya, betul. Screening. Nah dok, ada yang lainnya lagi nih dok, kalau saya mau periksa gen saya, apa saya punya kecenderungan anoreksia tuh gimana caranya dok? Oh, jadi kalau mau periksa gen gampang ya people. Anda tinggal kontak ke Inharmony Clinic, nanti Mbak kasih tahu ya kan. Pasti dong dokter. Nah, di Inharmony Clinic nanti Anda minta dijadwalkan untuk periksa genetik. Nah, periksa genetik itu mesti disertai dengan konseling Mbak Sri. Konseling pre dan post. Jadi sebelumnya kita konseling, lalu di situ kita periksain. Setelah 1-2 bulan kemudian keluar hasil, kita konseling ulang yang kedua. Nah, jadi dengan konseling itu kita bisa tahu awalnya mau periksa apa. Oh, saya keluarga ada risiko, ada yang punya saudaranya anoreksia misalnya, atau saudara saya pada obes semua gitu kan. Saya kayaknya udah mulai endut juga nih gitu kan. Kayaknya ini apa genetik apa gimana ya. Nah, itu Anda bisa periksa genetik. Nah, setelah periksa genetik ya, jadi habis konseling periksa genetik, jangan lupa kadang orang ketemu dapat hasilnya, dapat email, oh ini hasilnya terus sudah selesai masuk laci. Terus seperti handphone. Jadi tidak ada pergerakannya dok ya? Enggak guna, dejavu. Dejavu lagi kalau kembali lagi lama. Ya. Nah, jadi sesudah periksa jangan lupa konseling ulang, konseling kedua untuk bacain hasil konsultasi. Dok, ini hasil saya kayak begini gimana? Terus ini menurut dokter apakah ini risiko ke arah anoreksia apa enggak? Apa ini memang saya gennya gen obesitas ya dok ya? Ini maksudnya obesitas ini apa ini emang turunan atau ini mulai dari saya, kan juga beda ya gitu. Nah, jadi kita lakukan konseling itu supaya kita bisa tahu nih insight-insightnya apa, kemudian kita bisa bikin plannya untuk kedepannya gimana gitu Mbak. Baik dokter, berarti kalau yang keluarga tadi gemuk juga bisa periksa genetik screening di Inharmony Clinic ya dok ya? Bisa dong, bisa. Jadi yang mau kurus yang gemuk, yang mau kurus jadi gemuk jadi kurus, yang kurus nggak bisa gemuk-gemuk, yang gemuk nggak bisa kurus-kurus. Yang mana aja deh. Pokoknya kalau mau periksa, Anda bisa periksa karena memang semestinya Anda tahu. Mestinya Anda tahu blueprint Anda seperti apa. Yang dikasih Tuhan ke kita apa? Supaya kita sadar, supaya kita bisa memilih dengan sadar, dan supaya kita bisa membangun komitmen dengan sadar. Goal kita apa? Saat ini kita gimana? Dan apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa mencapai goal itu. Wah, keren banget nih Dokter Christo untuk penjelasannya. Makasih banyak ya dokter ya buat penjelasannya dokter. Nah, Healthy People udah tahu kan? Jadi buat kalian yang pengen kurus atau pengen gemuk atau nggak bisa kurus, nggak bisa gemuk, nah jangan lupa yang pertama tadi ada niat, periksa, dan yang terakhir harus komitmen. Nah, Healthy People, buat kalian juga yang mau buat penjadwalan di Inharmony Clinic, bisa menghubungi kami melalui customer service kami di nomor 0811 9559 9696, dan ada juga Instagram kami di @inharmonyclinic serta di TikTok kami @klinikvaksinasi. Oke, Healthy People, bye bye, terima kasih. Terima kasih. Semoga cepat gemuk atau kurus. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan genetik screening dan juga pemeriksaan medical check up untuk mencegah komplikasi penyakit yang akan terjadi di masa depan. Oke, bye bye.